Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyamsum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa la'allakum tashkurun. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak panji-panji tauhid, pembimbing mental sekitar umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun, bertabur salah, memberikan tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, kita harus mampu meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya yang hidup di dunia hanya sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi agama Islam, agama yang hak, agama yang sah, agama yang diterima oleh Allah. Apabila kita amalkan, kita kerjakan terus menerus sampai ajal pati kita masing-masing, jelas hak, yakin dijamin oleh Allah bisa masuk ke dalam surga Allah. Jaminan Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Olehnya itu Ramadan ini merupakan suatu momen yang istimewa, karena di dalam bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, kullu amali ibnu Adam yudaiful hasanati bi asri amsalha ila sabimatin ila masyaallah. Amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan satu semisalnya 10 sampai 700 sampai masya Allah. Maka dari itu kita harus bisa menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Karena kalau kita bisa menyempatkan diri beribadah kepada Allah, maka Allah akan membuka rizki kita. Hati kita akan menjadi lapang, dilapangkan oleh Allah. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ahmad. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati malatu sadraginan wa asudda faqruka fa illam taf'al malatu sadraka sublan wa lam asudda faqruka. Wahai anak Adam, menyempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepada Allah, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup, dan
ditutupi kefakirannya. Tapi apabila tidak, maka Allah akan memberikan hatimu selalu sibuk dan tidak ditutupi kefakirannya. Maka dari itu kesempatan pada malam hari ini sampai 1 bulan penuh ini kita berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Musuh kita itu tinggal satu. Karena di dalam riwayat Bukhari, an Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Idza kana awwalu lailatu mir Ramadan sufidat syayatinu wa maradatul jin wa yughlaqu abawun nar wa futihat minha babun wa futihat abawabul jannah wa yughlaqu minha babun yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir wallahu ittiqa minan nar." Di dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ini, setan dan jin yang jahat itu diikat oleh Allah dan dibuka pintu surga dan dikunci pintu neraka. Dan para malaikat memanggil, "Wahai orang yang berbuat baik, lanjutkan, dan wahai orang yang berbuat jelek, berhentilah, karena Allah memerdekakan kalian dari api neraka." Ini kesempatan bagi kita. Kenapa kalau setan dan jin yang jahat itu diikat, kenapa masih banyak orang yang tidak menetapi kewajiban? Karena tinggal satu musuh kita, yaitu nafsu. Orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban berpuasa itu tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, membangun diri kita, maka dinilai oleh Rasulullah SAW sebagaimana orang yang cerdas. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Al-Murdi, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajisu man adba'a nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Al-qayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang mampu membangun dirinya, orang yang mampu menguasai dirinya dan beramal untuk nanti setelah mati. Itu orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas beda dengan orang yang pintar. Orang yang pintar itu, kalau di Makassar itu yang saya dengar, kalau orang sudah sakit sembuh, tidak sembuh-sembuh kemana, bawa saja ke orang pintar. Berarti konotasinya itu ya ke orang pintar, bukan cerdas. Gampang lagi untuk menjadi orang yang pintar itu di televisi itu, ya, orang pintar minum tolak angin. Jadi kalau mau pintar minum tolak angin saja. Tapi kalau orang yang cerdas bisa mampu menguasai dirinya. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, sehingga dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah serendah-rendahnya makhluk. Maka dari itu, mari di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu bisa menghatamkan, dibaca Al-Qurannya, dipahami, dihayati. Karena di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, An-Nabi qala Rasulullah SAW, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fawalidai tajjan yaumal qiyamah da'u tajjan kama da'u syamsa fid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan terhadap isi dari Al-Quran, maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat dipakaikan mahkota. Terangnya mahkota lebih terang daripada matahari yang ada di dunia ini. Maka beruntunglah bagi bapak dan ibu yang mempunyai anak bisa membaca Al-Quran. Karena secara langsung terkirim pada bapak-bapak kita yang telah mendahului. Cucunya membaca langsung yang telah meninggal itu
langsung menerima kiriman sampai mereka protes, "Ya Allah, saya di dunia tidak pernah berbuat seperti itu. Itu karena anakmu yang membaca Al-Quran." Maka baca Al-Quran itu dari awal digeribik istilahnya sampai khatam. Berusaha semaksimal mungkin bisa menghatamkan, karena ini pahalanya sangat besar, bahkan memberikan syafaat dari selain syafaat Rasulullah. Al-Qur'anu syafi'un wa makhilun musadaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, maksudnya dibaca, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, ada Al-Qurannya tapi tidak pernah dibaca, maka Al-Quran ini nanti akan menuntun kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, bisa menetapi agama Islam ini, dijadikan calon ahli surga, berusaha. Karena di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Bahkan dilanjutkan, "Faman syahida minkum falyamsum." Barang siapa yang melihat bulan, maksud jatuh pada tanggal 1 bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaklah dihitung di hari yang lain, dibayar di hari yang lain. Bagaimana kalau tidak mampu? Ada solusinya. Karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki pada kita itu adalah yang mudah, yaitu caranya yang tidak mampu berpuasa, yang tua atau yang sakit, yang tidak bisa ditentukan kesembuhannya, maka bisa membayar fidyah. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Di riwayat Abu Daud dijelaskan, an Sa'id bin Jubair bin Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Qala kanat uswatu lisyai'il kabir wal maratil kabira wa huma yutiquna siyam ayyuktira wa yut'ima makana kulli yaumin miskin wal khubla wal murdi'u idza khafata. Qala Abu Daud yakni ala auladihima abtorta wa ta'amanta. Artinya Ibnu Abbas berkata ayat ini merupakan suatu rukhsah, kemurahan bagi orang laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua. Ukuran tua di Indonesia itu jumhur ulama itu 60 tahun ke atas. Ini menguat-nguatkan, dicoba dulu. Kalau tidak mampu, ya harus membayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Paman tatawwa khairul lah. Maka barang siapa yang beribadah sunnah melebihi dari 1, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik. Umpamanya bapak sudah 70 tahun, berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, atau bagi orang yang sakit, yang tidak tahu kesembuhannya, tidak diharapkan kesembuhannya, maka membayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Jadi 2 kali makan, buka dan sahur. Makan sesuai dengan yang dimakan. Umpamanya makannya berasnya Raja Lele, ya harus Raja Lele. Berapa harganya itu makan 1 hari? Umpamanya 15.000 per kali makan, berarti 2 kali berarti 30.000. Itu bisa diserahkan langsung ke yang berhak, ke mustahik, atau bisa diserahkan ke amil biar mudah, karena kita sudah bentuk amil. Nanti amil yang menyalurkan. Jadi kita bentuk amil itu amil yang bekerja untuk menyalurkan, itu lebih baik. Nah di situ. Maka bagi kita ini harus berusaha semaksimal mungkin dan bersiap-siap mulai saat sekarang ini kita untuk mengeluarkan zakat, karena zakat ini merupakan suatu kewajiban. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, di dalam riwayat Bukhari, an Ibnu Abbas qala farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri
was-saghir wal kabir 'alal muslimin wa amara an tu'addu qabla khurujun nas ila shalah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum atas hamba, orang yang merdeka, dari yang kecil maupun yang besar, diperintahkan untuk diserahkan sebelum keluar sholat. Wa man ta'adda qabla sholat fahiya shadaqatun maqbulah. Jadi barang siapa yang memberikan zakatnya sebelum sholat, maka termasuk zakat yang diterima oleh Allah. Wa man ta'adda ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dan barang siapa yang memberikan setelah sholat, maka termasuk dari sodakoh biasa. Maka dari itu kita persiapkan mulai sekarang, sehingga nantinya kita bisa bersodakoh. Karena dengan berzakat, puasa kita itu diterima oleh Allah. Karena Allah akan menggantung pahalanya orang yang berpuasa sampai mengeluarkan zakatnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang iman di sini, orang yang telah dipilih oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang padanya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang metode para mubalik itu berbeda-beda. Ada metodenya membuat orang tertawa. Saya tidak bisa membuat orang tertawa. Bahkan para ustadz robah, saya tidak bisa bikin tertawa. Paling enggak kalau bisa tertawa pakai logat Madura itu bisa tertawa semua. Tapi ini akhirnya dapat apa? Dan yang saya terangkan ini masalah hukum. Hukum itu tidak bisa dibikin tertawa-tertawa. Itu. Sebab kalau keliru maka dosa semua. Saya dosa, Bapak Ibu dosa kalau salah mendengarkan. Maka kita harus betul-betul paham, karena orang yang paham itu setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak paham. Faqihun asadu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang paham setan lebih sulit menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak paham. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.